Ini contoh kasus ya, misalkan Anda diminta untuk merancang sebuah mesin Moore untuk menentukan sisa pembagian ya, sisa hasil bagi untuk modulus ya. Modulus dari suatu bilangan yang dibagi dengan 3 ya. Kemudian inputnya itu berupa bilangan biner ya. Inputnya berupa bilangan biner. Tadi yang jawab pertanyaan tadi ya, bedanya itu kalau FSA dengan keluaran ini ya tidak ada state akhir ya, tidak ada himpunan state akhir. Kalau FSA dengan FSA yang acceptor kan dia ada state akhirnya ya. Nah, state akhirnya digantikan dengan keluaran ini, nilai keluaran. Oke, kita bahas ini ya. Kita bahas untuk penyelesaiannya ya. Nah ini ya, inputnya dalam biner ya. Inputnya dalam biner. Ya, mulai dari 0, ya misalkan kita buat contoh sampelnya 4 bit misalnya. Ya, ini nanti ya bisa ini untuk sampel aja ya. Bisa juga sampelnya 3 bit ini, atau lebih ini. Ini bisa lebih ya, bisa sekian bit gitu ya. Nah, kita buat sampel aja 4 bit ya untuk contoh ya. Nah, kalau Anda membaca suatu kasus, ya ini ada penyelesaiannya mungkin ada beberapa cara ya. Nah, kalau kalau kasusnya yang seperti ini, dia diminta untuk pola dari keluarannya ya. Nah, berarti kita harus ya membuat ini ya, melakukan percobaan ya untuk setiap nilai keluaran ya. Nah, beda nanti ada kasus yang kita perlu membuat, kita selesaikan dengan membuat ekspresi regulernya misalkan. Nah, 0 kalau dibagi 3 sisa berapa nih? 0 juga ketik 0 dibagi 3 sisa 0 ya. 1 dibagi 3 sisa berapa? Sisa 1 ya. 2 dibagi 3 2 ya. 3 dibagi 3 sisa 0 ya. Gitu terus ya. Nah, ini berulang ya. Oke. Sudah paham yang ini ya. Nah, jadi himpunan outputnya ya, ini hanya ada 3 ini ya. Nanti ini akan menjadi state-nya nih ya. Nah, karena kalau Anda diminta buat ke mesin more ya, karena kalau mesin more kan dia berasosiasi dengan output ya. Nah, maka outputnya ini nanti akan jadi state ya. Nah, beda nanti kalau misalkan ke mesin Meli ya. Nah, ini kebetulan diminta untuk buat ke mesin more ya, jadi
Nah, sudah bisa menentukan outputnya, ya ini outputnya ini nanti akan menjadi state-nya. Atau outputnya nanti berada di state-nya. Nah, jadi sampai sini sudah bisa dipahami ya. Nah, jadi untuk setiap input di sini ya, ya kita bisa lihat polanya ya. Nah, polanya kalau 000 dia dia ada di state 0 ya. 0001 ya, ujungnya ada 1, dia di state 1. Nah, coba kita kelompokkan ya. Nah, dari pola ini, nah, tadi kan sudah bisa kita tentukan ya. Jadi ada 3 state kan ya. Ada, ya misalkan kita kasih nama state 0 ya. Ini inputnya 0. Satu inputnya 1. Oke, 2 inputnya 2 ya. Mulai dari state 0 ya. Nah, tidak ada state akhir ya. Nah, state akhir sudah digantikan keluaran ya. Jadi setiap state itu dia punya nilai keluaran ya. Nah, mulai dari state T0 ya. Nah, ketika dia menerima input 0 ya,
nolnya sampai sekian ya, 0,00000 gitu ya. Nah, dia kan outputnya tetap 0 ya, atau dia tetap berada di state T0 ya. Jadi ketika dia menerima input 0 ya, yang berapapun nolnya, 1 dan seterusnya ya, dia tetap berada di state T0. Nah, kemudian ketika dia menerima ada input 1 ya, 000 diikuti terakhirnya ada satunya ya, maka dia akan ke state 1 ya. Ke state 1. Input 1, dia ke state 1 ya. Outputnya 1 ya. Nah, kemudian ketika dia akhirannya 10 ya, akhirnya ini awalnya ada 000 sekian ya, terus diikuti dengan akhiran 10 ya, maka dia akan ke state Q2 ya, atau state dengan input dengan output 2 ya. Ini ya. 1, ada 1, kemudian dia menerima input 0 di sini ya, maka dia akan ke state Q2 ya, atau outputnya 2 ya, sini ya. Nah, bagaimana kalau dari state Q1 ini menerima input 1, kemudian ada input 1 ya. Coba dia kemana? Ke state mana? Kalau input dari Q1 ya, dari Q1 ada input 0 kan ke Q2 ya. Kalau ada input 1, dia ke mana? Coba ketik di chat. Ke Q2 atau Q0 atau tetap di Q1? Kalau ada input 1 nih, coba ketik di chatnya. Ada yang jawab Q0, ada yang jawab Q1, Q0, Q2, nggak ada yang jawab Q2. Ini mana yang benar kira-kira? Q0 atau Q1? Nggak ada yang jawab Q2 ya? Oke. Ya, dilihat dari polanya ya. Dilihat dari polanya ya. Nah, ketika dia akhirannya 1 ya, dia kan dari state awalnya ya. Dari state awal 1 ya. Nah, ketika di Q1, berarti kan dia sudah ada menerima 1 di sini ya. Nah, ketika 1 diikuti 0, dia ke state 2 ya. Nah, ketika 1 kemudian diikuti dengan 1 ya, maka dia ke state 0 ya. Dia ke state 0. Ya. Nah, ini dari state 1 ya. Dari state 1 ketika dia menerima 1, maka dia ke state yang outputnya 0 ya. Ke state yang outputnya 0. Berarti dia ke 0 ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, ketika dia dari state Q0 ya, menerima input 1 tadi ya, dia ke Q1 ya. Kemudian ketika di Q1 dia menerima input 0 ya, dia ke state Q2 ya. Ketika menerima input 1, dia ke state Q1 ya. Ya, kita lihat dari pola di sini ya. Nah, kalau dia menerima dari string inputnya 0, 1, 0, 0 ya. Benar nggak nih dia harusnya di 1 ya. Ini belum masuk ini. Nah, misalkan dia menerima input
1 ya, 0 ya, 0, 1, 0, 0 ya. Nah, maka seharusnya dia ke state 1 ya, Q1 ya, ke state yang outputnya 1 ya. Ini input 0, 1, 0, 0 ya. Maka dia ke state sini ya. Nah, kemudian ketika dia menerima input 1, 0, 1, dia ke state yang outputnya 2 ya. Dia menerima 0, 1, 0, 1 ya. Maka dia ke state yang outputnya 2 ya. Ya, ini beda dengan yang acceptor ya. Kalau acceptor kan dia tergantung nanti final state-nya di mana ya, akhirnya di mana. Jadi akan menentukan stringnya diterima atau ditolak ya. Nah, kalau yang transducer nih ya semua state itu jadi state akhirnya ya, atau semua state bisa menghasilkan suatu keluaran ya. Jadi tidak ada string yang diterima atau ditolak, tapi dia nanti berakhir di state apa, itu yang menentukan outputnya apa gitu. Nah, ini sepertinya sudah lengkap ya. Nah, kita coba untuk contoh input yang lain ya, misalkan nah input 0, 1, 1, 1 ya. 0, 1, 1, 1 ya. Nah, ini berakhir di Q1, outputnya 1 ya. Nah, ini 7 ya. 7 kan kalau dibagi 3, hasilnya 6, sisa 1 ya. Nah, dan seterusnya ya, bisa dicoba sendiri ya. Benar nggak? Baik, mungkin sampai sini ada pertanyaan silakan. Bisa dipahami ya caranya ya. Ya, setiap kasus nanti caranya beda-beda ya. Ini salah satu, kalau yang polanya seperti ini kita sudah ditentukan pola output misalnya, ini berarti ini FSA dengan outputnya. Berarti nanti lebih mudah nanti kita bisa menentukan ininya dengan outputnya berarti berupa state-nya. Nah, kalau yang scepter ya nanti ya sesuaikan dengan nanti ada state akhirnya. Gitu. Kalau misalkan nanti butuh dasaran satu pola string ya, nah berarti Anda perlu membuat ekspresi regulernya ya. Nanti contoh kedua ya.